Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Kedua kita cek dulu keadaan samping kiri kanan, mungkin ada corona, silakan pilih dulu. Sudah pilih? Sudah. Baik, kalau sudah, marilah kita mengawali doa kita pada pertemuan kali kedua ini dengan berdoa. Ini satu orang pimpin kita doa, Arni bisa? Oke, silakan. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Kristus dan kami. Dalam nama Bapa, Baik, terima kasih Arni. Masih semangat? Masih. Baik, karena semangat kita awali dengan kalian supaya kamu lebih semangat. Semangat pagi anak-anak. Semangat pagi. Mari berkreasi, meraih mimpi. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, untuk pagi ini siapa-siapa yang tidak hadir? Satu orang. Adrian Surya. Kenapa dia? Oh, izin. Oh, oke baik. Oh, ikut kegiatan JS. Ya. Oke baik. Baik, berarti semua lengkap ya? Ya. Anak-anak, pertemuan kita, tema kita pada hari ini adalah tentang suara hati. Pertemuan kita minggu lalu itu tentang apa? Aku unik. Baik, kita adalah tentang suara hati. Perkembangan sosial yang begitu cepat akan membawa banyak perubahan dalam kehidupan kita. Berkaitan dengan situasi itu, kaum remaja perlu mendapatkan pendampingan agar suara hati mereka tidak keliru, supaya mereka bisa menggunakan hati nuraninya secara baik. Pelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian, peran, dan fungsi suara hati, serta bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati dan mewujudkan peranan suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kalian tahu tentang suara hati atau hati nurani? Ada yang tahu? Ya. Baik, ini Erni, silakan. suara hati adalah kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Tepuk tangan dulu. Itu adalah kesadaran moral yang timbul di dalam hati manusia. Ada lagi yang lain? Pas? Baik. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana suara hati itu akan bekerja? Ada yang tahu? Ada. Baik, si Uni. Cara suara hati bekerja yaitu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, tepuk tangan dulu. Bekerja yaitu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kesan kalian ketika menonton video tersebut? Ada yang jawab? Baik, Putra, silakan. Kesan yang saya ambil dari video yang tadi adalah ketika kita mendapatkan sesuatu barang yang merupakan hak milik kita, kita harus mengembalikan barang tersebut kepada orang yang merasa kehilangan barang itu. Terima kasih. Baik, kita. Ini Putra, ketika kita mendapatkan sesuatu barang yang bukan milik kita atau hak kita, kita wajib mengembalikan kepada orang lain. Itu adalah nilai kejujuran yang ada di dalam diri kita. Pertanyaan nomor kedua, apa yang dialami oleh pemeran pria dalam video tadi? Ada yang bisa menjawab? Ada. Baik, Aldo, silakan.
mendengarkan suara hatinya dengan baik, sehingga dia mengembalikan uang yang bukan miliknya kepada pemiliknya kembali. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kalau ia mendengarkan suara hatinya dengan baik, sehingga dia bisa mengembalikan barang yang dia angkat atau uang yang dia angkat itu kepada pemiliknya atau kepada temannya, teman putrinya. Jangan-jangan di sekolah ini ada yang seperti itu. Setelah mengangkat teman punya uang atau apa-apa tidak kembalikan. Ayo, ada apa ada? Ada. Itu berarti tandanya tidak jujur. Maka kalau kita mau jujur berarti kita harus bersikap jujur. Ketika kita mengambil apa-apa kita harus mengembalikan. Kalau kita jujur itu berarti kita banyak teman, disayangi oleh orang lain, dan apa yang kita harapkan pasti akan tercapai. Baik, sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah pasti. Kelompok 2? Pada kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu tentang jelaskan arti dari suara hati. Suara hati adalah tempat di mana Allah membisikkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka, menaati suara hati sama artinya menaati Allah sendiri. Suara hati merupakan roh Allah. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Baik, silakan kembali ke tempat. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca saya persilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kerja suara hati? Cara kerja suara hati dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebelum bertindak, ia berfungsi sebagai petunjuk atau indeks yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Yang kedua, pada saat menjelang bertindak, ia berfungsi sebagai iudeks yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat. Yang ketiga, sesudah tindakan selesai dilakukan, ia berfungsi memberikan vonis atau indeks yang akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami. Dari presentasi oleh 2 kelompok tadi bahwa suara hati adalah suara Allah atau suara Tuhan, di mana roh membisikkan di dalam diri kita untuk melakukan mana yang baik dan mana yang jahat. Baik, kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Yang kedua, penerapan kesadaran moral dalam situasi konflik yang menilai suatu tindakan manusia atas baik dan buruk. Pembacaan dari kitab Roma bab 13 ayat 1 sampai 7. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab kepada orang yang berhak menerima hukum. Baik, tepuk tangan dulu untuk kalian. Baik, masih semangat? Masih. Baik. Dari bacaan tadi dari Roma bab 13 ayat 1 sampai dengan 7 tadi.
mau mengatakan kepada kita bahwa kita hidup harus mendengarkan suara hati, melakukan yang baik sesuai dengan hati nurani kita yang baik. Jadi baik di dalam kitab suci maupun di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, khususnya artikel ke-16, mau menyerukan kepada kita untuk taat kepada suara hati kita, atau kita harus bertindak sesuai dengan suara hati kita, suara roh. Jadi di dalam kehidupan kita menaati suara hati bersama halnya dengan kita menaati suara Allah sendiri. Maka kita bertindak harus sesuai dengan suara hati. Baik, di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, suara hati bekerja dalam setiap kesadaran moral hati kita, dan suara hati bekerja sebagai A. Indeks dan Vindex. B. Petunjuk arah yang benar. C. Suara Tuhan yang harus didengar. D. Pilihan hidup dalam bertindak. E. Suara yang menggema dalam sanubari. Untuk pertanyaan nomor 1 ini, ada yang bisa menjawab? Baik, si Rita. Jawabannya yaitu A. Indeks, Vindex, dan Vindex. Oke, tepuk tangan dulu. Jawabannya adalah suara hati bekerja itu adalah indeks, Vindex, dan Vindex. Dan tadi sudah selesai dengan yang kelompok 3 presentasi itu. Pertanyaan yang kedua, penyebab tumbuhnya suara hati itu apa penyebabnya? Ada yang bisa menjawab? Baik, si Deo. Penyebab tumbuhnya suara hati yaitu yang pertama, orang yang bersangkutan tidak biasa menghiraukan hati nuraninya. Yang kedua, orang yang selalu bersifat ragu-ragu atau bingung. Yang ketiga, pandangan masyarakat yang keliru, misalnya riba dianggap biasa. Yang keempat, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lainnya. Dan yang kelima, pengaruh propaganda, massa media, dan arus massa. Baik, tepuk tangan dulu. Penyebab tumbuhnya suara hati yaitu orang yang bersangkutan biasanya tidak menghiraukan hatimu atau suara hatinya. Yang kedua, orang yang selalu bersifat ragu-ragu. Misalnya, dia mau berbuat sesuatu tapi dia masih berpikir, apa yang saya buat ini baik atau tidak. Di sini ada refleksi yaitu anak-anak merenungkan tentang harga sebuah kejujuran. Baik, Bapak di sini ada bahan refleksi untuk kalian tulis dan merefleksikannya. Setelah ditulis refleksi ini, nanti ditempel di meja kalian masing-masing sebagai motivasi di dalam kelas kamu. Baik anak-anak, sudah refleksinya? Sudah. Baik. Evaluasi kita, suara hati adalah suara Tuhan, di mana Allah membisikkan apa yang boleh kita lakukan dan melarang apa yang tidak boleh kita lakukan. Untuk tugas kalian untuk minggu depan yaitu buatlah moto yang mengungkapkan sebuah keinginan untuk bertindak sesuai hati nurani yang benar. Misalnya, hati nurani adalah ukuran kejujuran di dalam keegoisan. Baik teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas nama Bapa, dan Roh Kudus. dan peradaan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa, Siap. Berikan salam. Terima kasih juga. Selamat istirahat. Tetap